Oke, kembali lagi. Oh, itu bukan kembali lagi. Ini termasuk video pertama saya, bukan ngevlog tapi agak mirip dikit sama vlog. Kali ini saya akan membahas tentang apa namanya tadi? Itu loh apa namanya? Manuskrip. Nah, saya akan membahas tentang masalah manuskrip. Manuskrip atau yang tertera dalam tugasnya itu apa namanya? Naskah kuno. Tentang masalah naskah kuno. Oke. Naskah kuno ya. Naskah kuno. Oh ya. Nama saya Ulil Albab. Saya dari Prodi PSA Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora dengan NIM 211104030027 yang akan membahas tentang masalah manuskrip naskah kuno. Menurut KBBI, manuskrip adalah naskah tulisan tangan yang menjadi kajian filologi atau baik naskahnya berbentuk tangan ataupun ketikan seperti itu. Nah, jelaskan tentang masalah itu apa namanya? Tentang takrif atau judulnya. Lah, terdiri dari dua kata manu dan skrip yang diartikan sebagai tulisan tangan. Atau yang biasa kita kenal dengan sebutan naskah kuno. Seperti itu. Nah, naskah kuno ini biasa dikaji dengan ilmu yang disebut dengan ilmu filologi. Nah, ilmu filologi itu gimana? Ya, ilmu filologi yang bahas masalah naskah. Simpelnya kayak gitu. Membahas tentang masalah naskah. Apa yang tergantung dalam naskah. Seperti itu. Nah, pada kajian filologi itu ada yang dinamakan dengan aspek kodikologi dan juga aspek tekstologi. Ada unsur ada unsur intrinsik, ada unsur ekstrinsik. Nah, yang pertama bahas tentang kodikologi. Kodikologi itu apa? Kodikologi ialah aspek yang dia itu berfokus terhadap unsur-unsur yang ada di dalam naskah tersebut. Meliputi apa saja? Yang pertama, meliputi barisnya, berapa baris, ini termasuk dengan menggunakan bahasa apa, seperti itu. Lah, kalau aspek tekstologi ini yang membahas tentang masalah teks-teksnya. Kalau tekstologi, nah ada pula unsurnya. Kalau unsur ini terbentuk dari apa saja? Ada unsur intrinsik, ada ekstrinsik. Kalau intrinsik ini membahas tentang hal-hal yang ada di dalamnya. Tadi kalau kodikologi semuanya, kayak nama penyusun. Kalau intrinsik dalamnya saja, seperti kayak tadi seperti berapa baris kayak gitu. Tapi kalau unsur ekstrinsik ini yang membahas tentang luar-luarnya, seperti hal-hal yang berkaitan dengan luarnya. Kenapa kok bisa ini berdebu? Kenapa kok bisa ini menjadi rusak? Di mana tempat penyimpanannya? Seperti itu. Nah, di sini akan saya tunjukkan daripada foto naskah kunonya seperti ini. Nah,
Di sana tampak jelas, di sana itu adalah naskah yang kemarin kita sempat anak PSA mengkaji tentang naskah tersebut. Kita pergi ke Sukorambi untuk meneliti naskah tersebut. Dengan perjalanan yang ya gimana ya? Cukup jauh sih. Cukup jauh dan lumayan memakan waktu di sana untuk meneliti manuskrip tersebut. Dari gambar tadi, kita bisa lihat bahwasanya dari aspek kodikologi itu juga terdapat tentang masalah bagaimana kerusakannya. Kita bisa lihat daripada naskah tadi. Naskahnya juga lumayan tidak terlalu rusak di sana. Gitu. Nah, karena dari info yang kita dapat, naskah tersebut itu dulunya hampir terbuang. Ditaruh di tempat di atas apa namanya? Di atas lemari lalu diselamatkan. Yang pada akhirnya ketemu dengan Pak Nabi, singkat cerita dan akhirnya diselamatkan. Dari sana kita itu bisa melihat kenapa rusaknya seperti itu. Bisa berdebu. Kita itu bisa melihat ada sesuatu yang ada di dalamnya seperti itu. Seperti apa? Kenapa kok bisa berdebu? Berarti kalau memang berdebu, ini berarti perawatannya tidak terlalu ya bisa dibenarkan gitulah, tidak terlalu terawat gitu. Tempat penyimpanannya, kalau memang naskahnya ini dianggap bukan naskah biasa, mungkin koran mungkin, atau bukan koran, majalah lama mungkin, pasti gak mungkin ditaruh di atas lemari, pasti ada di bawah bergeletakan. Sedangkan ini taruh di atas lemari, berarti itu adalah naskah yang berharga. Ngomong-ngomong tentang naskah, gimana sih? Harusnya sih tadi awal ya, lupa saya. Harusnya tadi awal disebutkan gimana sih kita dalam menemukan naskah kuno. Itu bagaimana? Kita dalam menemukan naskah kuno itu kita datang ke suatu tempat yang kita curigai ada budaya-budaya yang ada dalam sana. Oh, di sana ada terkenal dengan maulidnya. Ada yang terkenal dengan kegiatan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J sampai akhir. Nah, dari sana kita patut curigai karena kalau ada adat istiadat berarti di sana ada, bisa jadi ada manuskrip, ada pedoman pegangan bagi mereka dalam menjalankan hal-hal itu semua. Dari sana kita bisa berangkat ke sana. Cari info sampai. Nah, kalau memang ada kalau memang ada, kita edukasi kepada pemiliknya, Pak Subroto atau Pak Bambang, siapapun namanya, kita edukasi. Kita bilang ini naskah penting, jadi harus diselamatkan. Kayak gitu. Kalau dia bisa merawat, biarkan dia yang merawat. Kalau nggak bisa, kita serahkan ke pihak berwajib atau kita yang bisa merawatnya. Seperti itu. Kurang lebih dari yang saya pahami dari penjelasan Pak dosen. Oh iya, lupa tadi. Ngomong-ngomong tentang masalah tugas, ini tugas ya saya juga bingung mau jelasinnya gimana. Ini tugas dari Bapak dosen Ahmad Hanafi, Magister Humaniora, atau yang kita sering kenal Bang Hanafi. Seperti itu. Nah, ketika naskah itu sudah kita temukan, maka salah satunya kita melakukan digitalisasi. Kita teliti juga semuanya di sana itu. Kita potret satu persatu agar gimana? Agar kita ibaratnya kita bisa mendapatkan salinan naskah yang terbaru. Aslinya panjang, pokok singkatnya kita bisa mendapatkan naskah yang bentuknya baru. Kita teliti teksnya lagi itu gimana, walaupun tulisnya nggak jelas, kita berusaha gitu. Kita berusaha mendapatkannya. Nah, agar yang lama kita simpan lagi, karena ini adalah suatu aset yang berharga. Ngomong-ngomong tentang berharga, gimana sih ukuran berharganya satu naskah itu? Naskah dikatakan berharga itu apabila umurnya di atas 50 tahun. Seperti itu.
Perawatan naskah itu diantaranya ada fumigasi, ada laminasi, scanning, siri black, mikrofilm. Ya pokoknya itulah. Nah, dari apa namanya? Ini mungkin dari sampai sini saja penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya akan tutup apa namanya? Video saya. Sebelum saya tutup, saya mau berpantun sedikit. Ikan lele, ikan cepat. Mancingnya di rumah Pak Lurah. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.